Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari Lukas 6 ayat yang ke-27 sampai 30. Lukas 26 ayat 27 sampai 30. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menamparkan pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sahabat Suara Kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Lukas 6 ayat 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Judul renungan kita hari ini adalah ditulis oleh Rian Ducan. Sahabat Suara Kasih, suatu ketika teman saya mengajak untuk berolahraga bersama. Saat kami berjalan di sekitar ruang angkat beban, teman saya berhenti di bench press dan meletakkan 2 beban besar di sisi bar. Saya menjadi gugup. Saya memang sudah melakukan bench press sebelumnya, tapi tidak pernah dengan beban sebanyak itu. Saya tidak yakin bisa mengangkatnya. Harga diri menguasai diriku. Alih-alih mengatakan sesuatu untuk memberi pengertian, saya menguatkan diri dan mengangkat mistar dengan seluruh kekuatan saya. Betapa mengejutkannya, ternyata beban itu tidak seberat yang saya bayangkan. Benar bahwa mengangkatnya membutuhkan usaha lebih dari biasanya, tapi saya menyadari bahwa olahraga rutin saya membuat saya menjadi lebih kuat. Saya telah meremehkan kekuatan saya sendiri. Saya kira orang Kristen terkadang memiliki masalah yang sama dengan iman mereka. Kita mengatakan kepada diri kita bahwa kita belum siap, dan kita membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Kita meremehkan kemampuan kita untuk melayani Tuhan. Luangkanlah waktu kita sejenak untuk membaca kutipan dari kitab Kisah Para Rasul ini. Kisah Para Rasul 18 ayat 3 mengatakan, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama,
karena mereka sama-sama tukang kemah. Kisah Para Rasul menjelaskan bahwa ketika Paulus melayani di Korintus, Aquila dan Priskila membuka rumah mereka, membantu pengajarannya, bahkan mengikutinya dalam beberapa perjalanannya. Sahabat Suara Kasih, jika seseorang memiliki alasan untuk berpikir bahwa mereka tidak siap untuk pelayanan, itu adalah mereka. Sebaliknya mereka memberikan apa yang mereka miliki, sambil melayani di mana mereka bisa, dan Tuhan melakukan hal-hal yang menakjubkan melalui mereka. Marilah kita renungkan, jadi daripada bertanya-tanya, apakah Anda siap untuk melayani? Tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang dapat Anda lakukan untuk melayani? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya
Perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.